terlebih untuk para peternak kambing itu untuk agar nggak panik. Karena ini sudah terjadi kepanikan. Hari ini teman-teman sudah terjadi kepanikan, namun sebenarnya tidak usah dipanikan. Karena apa? Segala bentuk antisipasinya, corona saja yang sampai segitunya heboh bisa terantisipasi. Artinya dengan pola pikir mindset masyarakat dibentuk sehingga tidak usah panik. Nah sekarang penanggulangannya yang simpel bisa dilakukan dari peternak paling kecil seandainya. Apa sih itu PMK yang saat ini beritanya sudah beredar dan memang edarannya itu sudah dari beberapa balai karantina dan dinas peternakan terkait ya Bu Ayu. Dan ternyata dari pemahaman masyarakat terkhususnya peternak kambing, sapi, babi, dan domba saat ini mengalami gangguan pola berpikir. Artinya dengan adanya virus ini tentunya ada perlu kita klarifikasi, ada perlu apa sih itu PMK, bagaimana sih cara penanggulangannya dan bagaimana sih antisipasinya. Namun sebelum kita ngobrol panjang tentunya kita sudah ada di depan saya dokter hewan dari Dinas Peternakan Kabupaten Purworejo. Boleh diperkenalkan baik nama serta boleh domisili juga. Oh iya. Oke, siap. Perkenalkan nama saya Dr. Hewan Ayuningsih Naindita. Saya salah satu dokter hewan di wilayah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Domisili saya berada di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo. Oke, dan sebuah keuntungan sekali kita sebagai peternak-peternak yang berwilayah di Kaligesing karena ada dokter spesialisnya juga yang menghandle tentunya di wilayah Kaligesing. Jadi jangan panik. Dan intisari adalah pagi ini bagaimana sih sebetulnya dengan apa sih pemahaman dari PMK Bu Ayu? PMK itu penyakit penyakit mulut dan kuku yang disebabkan oleh virus. Virus ya? Iya, virus Picornaviridae. Biasanya yang rentan dari virus itu adalah ruminansia antara sapi, domba, babi, kerbau, terus kambing juga bisa gitu. Tapi yang paling rentan itu adalah sapi biasanya karena dia ruminansia besar. Iya, ruminansia besar dan dia yang paling pertama menunjukkan gejalanya setelah terdampak virus itu. Oke, berarti untuk sapi gejala yang paling mudah dikenali untuk penyakit PMK di mananya? Yang paling mudah dikenali itu demam tinggi biasanya dari 39 derajat sampai 41 derajat. Itu terus kemudian dia nafsu makan pasti menurun ya, berkurang. Terus mulai ada tanda-tanda lesi di mulut, lidah lubang mungkin, hidung, gusi, lidah, terus langit-langit mulut itu juga. Terus lama-kelamaan nanti gejalanya itu bisa pincang tanpa sebab ya? Tanpa sebab langsung pincang. Mungkin kemungkinan ada juga sedikit yang agak kejang mungkin karena demamnya terlalu tinggi. Terus berangsur-angsur nanti ada juga kukunya yang lepas. Ada kukunya yang sampai lepas? Ada yang kukunya sampai lepas karena dia pincang, kuku sampai lepas. Lalu pada hewan muda, ternak muda bisa juga. Itu pada sapi ya? Iya, pada sapi. Oke, yang sekarang adalah pada grup-grup perkambingan, pada grup-grup Facebook dan lain-lain itu sudah mulai beredar. Bahkan ada juga teman-teman kita yang sudah sampai membuat vlog-vlog. Artinya kita hari ini sebetulnya ingin klarifikasi untuk khususnya di kambing Bu Ayu. Seberapa besar sih kambing itu berpeluang kena PMK? Seberapa besar sih resikonya untuk kambing? Itu pasti karena kita mayoritas kambing, teman-teman perkambingan juga agak panik juga ya, apalagi masyarakat di luar sana juga pasti karena virus zoonosis yang bisa menular dari manusia, dari hewan ternak ke manusia, dari manusia ke hewan itu juga bisa kalau sudah terdapat itu. Mungkin sama kayak pandemi COVID kemarin ya. Rata-rata masyarakat panik. Rata-rata masyarakat panik. Terus ya sebenarnya itu virus
agak rentan. Agak rentan di ruminansia, tetap agak rentan. Tapi kalau sejauh ini sampai detik ini belum ada pelaporan tentang kejadian kasus di kambing. Iya, kambing, terlebih ya kambing Kaligesing ya. Khususnya di Purworejo belum ada pelaporan. Belum ada pelaporan dan hasilnya pun untuk dari BPVAT, dari Kementan, edaran resminya yang sudah diedarkan, ya, itu untuk kambing belum terdampak, belum ada rata-rata pada sapi gitu. Yang sudah positif itu di daerah Jawa Timur ya. Jawa Timur, ya, di daerah Jawa Timur ada beberapa yang terinfeksi, ada juga yang suspek itu terpapar, ada juga. Jadi juga, memang bentuknya virus ya? Iya, virus itu. Virus artinya yang perlu kita tekankan adalah virus PMK itu karena menjangkit rumansia ya, hewan rumansia, artinya pada sapi, kerbau, domba, babi, dan kambing tentunya. Apakah bisa menular ke manusia? Tetap bisa, juga kayak penyakit lain yang zoonosis lainnya itu tetap bisa. Tapi sampai detik ini juga belum ada pelaporan penularan ke manusia, semoga tidak ada ya. Jadi mengurangi tingkat kepanikan ke manusianya juga. Betul. Ke orang-orang masyarakat di luaran sana. Berarti itu sebetulnya yang perlu kita klarifikasi untuk hari ini. Sebetulnya PMK itu kan penyakit mulut dan kuku ya, khususnya untuk hewan-hewan rumansia, dan faktanya adalah ketika posisi di Purworejo sendiri ataupun di Kaligesing sendiri ternyata belum ada laporan resmi dari petani ternak ataupun dari Dinas Kesehatan Ternak sendiri, belum menemui kasus. Belum ada pelaporan, dan semoga tidak ada pelaporan gejala-gejala yang mengarah ke PMK. Gitu. Mantap. Berarti cara penanggulangannya untuk sementara kita belum ini Purworejo belum ada kasus ini. Belum. Kita cuma untuk di wilayah Purworejo kita paling hanya untuk lebih tertib ke lalu lintas ternak. Lalu lintas ternak, pertama. Lalu lintas ternak, pertama. Kedua, kita juga melakukan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat. Karena mungkin udah mendengar dari berita-berita di luar, seliwing untuk mencegah kepanikan juga. Terlebih untuk para peternak kambing, itu untuk agar nggak panik. Karena ini sudah terjadi kepanikan. Hari ini teman-teman sudah terjadi kepanikan, namun sebenarnya tidak usah dipanikkan. Karena apa? Segala bentuk antisipasinya, corona saja yang sampai segitunya heboh bisa terantisipasi. Artinya dengan pola pikir mindset masyarakat dibentuk sehingga tidak usah panik. Nah sekarang penanggulangannya yang simpel bisa dilakukan dari peternak paling kecil seandainya. Paling kecil tetap ya. Pertama, kesehatan ternak sendiri. Kesehatan ternak, kesehatan ternak sendiri harus tetap diperhatikan agar ternak selalu fit, selalu sehat. Istilahnya kalau ada kurang nafsu makan sedikit, bisa diperiksakan ke dokter hewan terdekat atau diperiksakan ke paramedis. Paramedis mungkin hanya untuk apa ya, pencegahan sedini mungkin. Nanti kebersihan kandang juga perlu. Berarti ada mungkin bisa kita tanyakan bahwa kambing ataupun hewan ataupun manusia sekalipun, ketika untuk mengantisipasi, untuk meminimalkan terjangkit virus, paling tidak kuncinya berarti satu, Bu. Imunitas harus kuat. Imunitas harus kuat, pertama. Yang kedua, kontrol lalu lintas ternak. Misal dari luar ke dalam daerah, lebih terkontrol. Apa dari kita mau mengeluarkan juga nanti cek kesehatan dulu, semuanya harus dicek, memastikan benar-benar fit. Nanti di jalan biar nggak terpapar kalau lewat suatu wilayah yang terpapar itu nggak terdampak. Yang paling penting untuk peternak di daerah manapun itu, yang paling penting itu adalah biosecurity dan desinfeksi. Desinfektan. Untuk kandang masing-masing yang bisa dilakukan meminimalkan resiko resiko terpapar. Itu. Kalau yang tambahan lainnya itu sebenarnya ada vaksinasi, tapi karena dari pihak Kementan, dari pihak pusat itu belum ada
respon tentang vaksinasi, sambil menunggu respon vaksinasi, ya kita berupaya sendiri. Berupaya ikhtiar sendirilah. Memaksimalkan sesuai dengan. Ya. Oke. Untuk cara bagaimana desinfektan, pakai kita desinfektan. Aku ngomongnya familiar. Desinfeksi itu adalah tindakan untuk mensterilkan. Iya, mensterilkan. Oke. Jadi misal aku pakai semprot itu kandang berupaya kita semprot-semprot desinfektan dan lain-lain, kambing bisa dimandikan bersih. Terus tentunya paling pokok adalah menurut saya loh, ini karena saya bukan dokter, saya hanya sebagai pelaku ternak. Sing biasanya mangane elek dipekne. Iya, betul sekali. Sing biasanya mangane tidak bergizi dikei gizi. Iya, betul. Karena imun. Iya, meningkatkan imun, tetap imunitas harus selalu terjaga. Meningkat malah ya harus. Itu untuk mengurangi dan meminimalkan resiko terpapar. Iya, sebenarnya itu nggak cuma di PMK aja sih. Semua penyakit itu. Betul. Intinya imun adalah harus kuat. Iya, imun harus kuat, harus bakuh. Orang gampang masuk angin, orang gampang kembung, orang gampang kena virus ya. Iya, betul. Perlu nggak Bu kita kasih SOP? Misal nih ya, kambing itu ketika ini kan belum begitu musim penghujan banget. Iya. Langkah dari kebersihan kambing adalah semakin sering kita mandikan dalam tahapan level aman loh. Artinya tidak setiap hari. Artinya biasanya kita mandian pakai sabun colek tok, terus kita pakai sampo dan segala macam kondisinya, berarti lebih bagus ya, untuk menjaga kebersihan. Oke. Di lain satu sisi juga kandangnya harus bersih. Iya, kandangnya harus tetap bersih. Yang pertama adalah kandang. Apalagi kalau untuk peternak-peternak di Kabupaten Purworejo, terkhususnya Kaligesing, banyak orang yang datang ke kandang ya, untuk melihat kambing. Kan itu orang bisa dari luar kota, dari luar mana-mana, itu kan harus bisa saja dia mungkin beliaunya mungkin dari daerah luar membawa virus masuk ke kandang, dari kandang ke kambing bisa juga seperti bisa juga ya, karena sifat penularannya bisa lewat mana aja ya. Karena penularannya kan bisa, kalau PMK itu khususnya PMK ya, itu bisa dari langsung itu mungkin kayak interaksi langsung mungkin ke kelenjar vesikular, lendir atau lain-lain. Yang kedua dari kita memakan jaringan yang sudah terinfeksi itu bisa juga. Yang ketiga yang secara tidak langsung itu mungkin ada orang pakai sepatu boot, dari kotoran dari pindah ke kandang yang lain itu bisa terpapar. Jadi banyak memang jangan. Tapi gini, kita sebagai masyarakat Indonesia dan tentunya sebagai khususnya petani ternak ya, tidak usah mengalami kepanikan. Segala bentuk sesuatunya itu bisa diantisipasi, bisa diminimalisirkan. Yang penting adalah dimanapun itu kasus nanti terjadi segera dilaporkan. Karena penanggulangannya berbentuk memang harus medis juga. Iya, harus medis, nggak bisa sendiri. Kembah dukun juga nggak bisa. Masalahnya itu tetap harus ada tenaga medis yang memang menangani. Paling tidak ketika ada pelaporan, ada data yang memang harus disampaikan ke dinas, ya kita jangan gengsi, jangan malu-malu ya harusnya. Sedini mungkin ditanggulangi. Dan ternyata itu untuk tingkat ini, kita sebelum kita tutup ada pertanyaan satu Bu Ayu. Jadi untuk khususnya di kambing, karena kita ini menspesifik pada kambing ya. Iya, karena daerah kita mayoritas endemi kambing memang iya. Jadi tingkat kematian ketika kambing itu terkena PMK itu berapa persen? Dan tingkat kesakitannya kira-kira lebih banyak atau lebih kecil? Kalau tingkat kesakitan, karena yang rentan itu ruminansia, itu tingkat morbiditas pasti tinggi. Iya. Dia lebih kecil hewannya ya. Iya, pasti lebih tinggi. Tapi kalau mortalitas itu rata-rata di ternak muda, hewan muda itu sekitar 80-100%. Itu di sapi. Di sapi rata-rata segitu. Karena sampai saat ini kasus di kambing itu belum ada pelaporan dan belum ada edaran resmi tentang kambing yang terinfeksi PMK, itu tingkat morbiditasnya pasti agak tinggi ya, kecil, tapi mortalitasnya lebih rendah. Berarti bisa diperbandingkan adalah mungkin kisaran 5% ya Bu? Iya, kisaran 5%. Morbilitasnya. Mortalitasnya. Kalau morbiditasnya pasti juga bisa lebih sakit. Iya, lebih sakit tingkat kesakitannya. Jadi jangan khawatir, ora mati mek loro. Tapi bisa kan diobati Bu? Kalau obat sampai detik ini pengobatan
belum ditemukan. Tapi untuk terapi suportif, artinya terapi suportif itu meningkatkan daya imun dulu. Itu pasti sudah ada. Gitu. Baik. Berarti apakah kita sebagai peternak harus cek secara medis setiap bulan, setiap 3 bulan? Harusnya seperti itu. Harusnya tetap harus walaupun nggak ada wabah PMK, nggak ada wabah PMK itu untuk ternak itu minimal juga 1 bulan sekali cek kesehatan. Gitu. Dari dinas terkait pun dari dinas kabupaten pun juga ada pengecekan berkala terhadap kelompok-kelompok ternak di daerah kabupaten Kaligeseng. Peternak yang skalanya besar mungkin ya. Peternak skala besar. Sebatas apa sekarang sosialisasi ataupun surat edaran yang sudah sampai di Dinas Kabupaten Purworejo untuk disosialisasikan ke peternak-peternak? Sudah adakah sosialisasi surat edaran tentang PMK? Kalau dari Kementan, dari PDAI itu sudah ada. Sudah ada. Tapi dari dinas terkait, Dinas Kabupaten Purworejo itu belum ada secara resmi kita serentak edukasi itu. Berarti hanya sebatas himbauan-himbauan, sebatas edaran-edaran. Agar mengurangi kepanikan tadi. Tidak usah panik, kita sebagai peternak tidak usah panik karena ternyata sebuah penyakit di manapun dan kapanpun pasti akan ada. Seperti kasusnya kalau kita berbicara masalah unggas juga pernah ada flu burung sampai dimusnahkan segala macam. Di kambing juga pernah ada juga dulu yang sempat heboh yang bahkan bisa menular ke manusia adalah toksoplasma dan lain-lain. Dan itu sebenarnya ketika nanti harus melalui memang beberapa riset dan itu ditanggulangi ya. Dan itu harus ada pengecekan darah berkala juga ada. Dan kalau sudah terinfeksi, udah pasti terinfeksi dari hasil lab dan lain-lain. Itu pasti yang terinfeksi di stemming out, artinya pemusnahan. Itu pasti ada untuk memutus rantai virusnya. Baik teman-teman, pagi ini kita eksklusifkan terkait dengan hebohnya karena di Kaligeseng itu adalah sumber sentra pasarnya, Bu. Sumber pasar internasionalnya kambing Kaligeseng, dan di sini populasinya memang sangat luar biasa. Kita pikir untung wae aku jane arep memulai podcast itu tadi sempat deg-degan. Kenapa? Sempat grogi. Jangan-jangan memang kambing sudah terjangkit dan sudah ada laporan resmi, ternyata belum. Artinya kita menanggulangi saja, kita mengantisipasi saja supaya juga istilahnya meskipun di ternak kambing berpeluang, berpotensi untuk kena, tapi kita berternak secara dewasa dan profesional, artinya ditangani desinfektan dan lain-lain, kebersihan, imun ditingkatkan. Intinya manajemen kesehatan. SOP kandang lah pokoknya ya, dibaiki ya. Semoga aman-aman saja, nggak ada kabar kambing apalagi teruntuk kambing Kaligeseng terinfeksi. Untuk surat edaran, Bu. Surat edaran kan mungkin apakah itu sudah secara resmi atau belum resmi baik dari dinas-dinas terkait. Apakah ada rencana untuk pemantauan terhadap wabah penyakit ini sampai dilakukan di pasar-pasar ataupun di ini? Itu pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Di Kabupaten Purworejo pasti akan diadakan. Sudah ada tim SAR-nya ya. pasti teruntuk Kabupaten Purworejo pasti tetap ada. Tapi ada yang lupa loh, Bu. Apa? Ciri fisik khusus, misal di kambing sudah ditemukan atau surat berdasarkan edaran atau informasi sebelumnya sudah ada belum? Ciri fisik PMK ketika terjangkit minimal untuk mengenali. Seandainya kambing kita kok seperti ini, minimal untuk mengenali di kambing loh, ini untuk di kambing. Ciri fisik yang paling menonjol. Gejala klinisnya ya? Iya. Gejala klinis hampir sama sih. Hampir sama kayak sapi ya? Itu tapi bisa juga ada diagnosa bandingnya untuk di kambing itu bisa ada. Karena di dalam mulut susah banget untuk kita cek ya. Blue cengu apa sih lidah biru itu sama juga. Mungkin kalau orang awam sih bisa kayak sariawan, bisa juga yang tadinya mungkin hanya dikira orf biasa, penyakit orf itu juga. Tapi bisa. Kalau orb itu kan di sekitaran dinding. Iya, kalau orb kan cuma di. Berarti kambing saya orb dong, Bu. Iya, punya engineer. Aku panik ya. bukan PMK ya? Iya, bukan. Kalau PMK tetap demam tinggi, kalau orb kan dia nggak menimbulkan demam ya. Iya. Itu apa? Cuman benjol-benjolan kayak biasa, nafsu itu. Tetap kalau PMK itu tetap demam tinggi. Itu terus mengeluarkan lesi luka di sekitaran mulut, lidah. Sampai lubang hidung, tiba-tiba pincang, terus
pincang tanpa gejala kejeblos ya. Iya itu. Oke Bu, pagi ini kita tarik kesimpulan aja bagaimana tentang PMK dan khususnya sebagai warga masyarakat peternak kambing khususnya, kesimpulannya seperti apa Bu ini? Intinya jangan panik ya. Iya, intinya tetap jangan panik. Tetap jaga kesehatan hewan dan peternaknya. Jaga imun intinya. Jaga imun. Artinya semua bisa ditanggulangi mudah-mudahan dan dalam waktu dekat ini berlalu. Iya, semoga segera berlalu karena dari pihak-pihak terkait dari kementerian juga sudah bekerja sudah semaksimal mungkin untuk memutus rantai dan memusnahkan virus itu supaya nggak ada di nggak menyebar di wilayah Indonesia. Baik. Gitu. Berarti dalam waktu dekat saya harus beli desinfektan dong. Oh ya harus. Harus nyemprot kandang ini. Iya nyemprot sama nyemprot diri sendiri juga. Sehari mandi 3 kali. Oke, terima kasih sekali teman-teman. Intinya bagaimana tentang PMK kita sudah klarifikasi dengan Bu Ayu, Dokter Ayu yang bertugas juga di Dinas Kabupaten Purworejo yang menaungi juga seluruh peternak yang ada di Kecamatan Kaliksing dan sekitarnya, tentunya seluruh kabupaten ya. Iya. Tentunya intinya adalah kita jangan panik karena ini adalah memang bentuk penyakit, bentuk yang bersifat virus dan gejala-gejala tanda-tandanya juga sudah bisa dikenali tentunya dan sudah ada sosialisasi dari baik Kementan ataupun dinas-dinas peternakan ya, yang bagaimana nanti mendampingi seluruh peternak bila mana ada gejala ataupun bila mana ada tanda-tanda ciri-ciri, berarti diwajibkan segera konsultasi kan? Iya, segera ada laporan khusus untuk mendeteksi bahwa ini ternak ini sebetulnya penyakit apa. Kalau sekedar orep, alah dilengoni enak, mari Bu. Itu kan blue band orep dilengoni enak selesai. Tapi kalau kita berbicara masalah PMK karena ini memang rodok booming infone karena sekarang dunia medsos ya. Jadi mudah sekali berkembang dan hari ini klarifikasinya sebatas itu bahwa intinya jangan panik. Bisa ditanggulangi dan kita bekerja sama untuk menanggulangi. Iya, seperti itu. Dan intinya ada pada kambing adalah tingkat kematiannya 5%, selebihnya hanya kesakitan. Morbiditas. Semoga tingkat kematiannya tidak tinggi. Mumet ya, itu kudus larang-larang masalah Ibu. Oke, teman-teman dan tentunya terima kasih Bu ya waktunya. Kita menyita waktu Dokter Ayu yang mana seharusnya melayani petani ternak. Ini kita sita sebentar karena kita butuh konten yang seperti ini dan ini banyak permintaan. Ya, dan ini banyak membantu. Sekedar informasi tentunya ya. Karena ini banyak permintaan dari viewer-viewer yang kemarin memang sempat telepon kita, Mas, buat vlog yang PMK itu seperti apa sih sebenarnya. Akhirnya kita turuti sudah. Dan hari ini kita tutup dan jangan lupa teman-teman yang belum dukung channel kami Kaliksing TV didukung dengan cara di-subscribe, bunyikan loncengnya, di-like, di komen serta di-share sebanyak-banyaknya agar video kami bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia. Selamat pagi dan matur nuwun.